Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Satrio dari jurusan Akuntansi 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku organisasi. Saya mengambil sumber dari buku Stephen Robin edisi ke-16. Pertama ada, apakah yang dilakukan oleh manajer? Pengertian manajer. Manajer merupakan orang yang membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup mendefinisikan tujuan, menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan aktivitas kerja. Fungsi yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Manajer bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi perusahaan, termasuk menentukan tugas-tugas apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di mana keputusan baru dibuat. Fungsi yang ketiga ada fungsi kepemimpinan. Seorang manajer harus bisa memimpin, mengarahkan, mengordinasikan orang-orang di tempat kerja, termasuk memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitasnya, memilih saluran komunikasi yang efektif, serta menyelesaikan konflik di antara para pekerja. Fungsi yang terakhir ada fungsi pengendalian. Manajer melakukan pengawasan, perbandingan, dan koreksi potensial untuk memastikan hal-hal berjalan dengan semestinya. Manajemen harus mengawasi kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada peran manajemen dan keterampilan manajemen. Peran manajemen yang pertama ada peran interpersonal. Semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis yang berhubungan dengan orang lain, misalnya tugas dan merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Peran yang kedua ada peran informasial. Semua manajer pada tingkat tertentu memperoleh informasi dari luar organisasi dan institusi, khususnya melalui media berita termasuk internet. Manajer bertindak sebagai penyalur untuk menghantarkan informasi kepada para anggota organisasi. Selain itu, manajer juga dapat menjadi juru bicara saat mewakili organisasi terhadap pihak luar. Peran yang terakhir ada peran memutuskan. Manajer melakukan beberapa peran yang membutuhkan keputusan. Pertama, manajer mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, manajer mengambil tindakan korektif atau tindakan perbaikan untuk merespon masalah yang tak terduga. Ketiga, manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer mendiskusikan isu dan tawar-menawar dengan unit lain untuk memperoleh keuntungan bagi unitnya. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Keterampilan yang pertama ada keterampilan teknis, mencakup kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan atau keterampilan khusus. Semua pekerja membutuhkan keterampilan khusus tertentu dan banyak orang mengembangkan keterampilan teknisnya melalui pekerjaan, termasuk juga seorang manajer. Keterampilan yang kedua ada keterampilan manusia. Sebuah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Manajer mendapatkan penyelesaian pekerjaan melalui orang lain, maka manajer harus memiliki keterampilan manusia yang baik. Keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki kemampuan mental untuk menganalisis situasi yang kompleks. Keterampilan konseptual banyak digunakan pada tugas-tugas manajemen seperti mengembangkan solusi-solusi alternatif untuk memecahkan sebuah masalah, mengevaluasi solusi-solusi tersebut dan memilih yang terbaik. Kemampuan untuk menerapkan ide-ide baru dengan proses yang ada dan berinovasi dalam pekerjaan juga merupakan keterampilan konseptual manajer saat ini. Selanjutnya kita akan memasuki perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan sebuah studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi berhubungan dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Perilaku organisasi mencakup inti dari motivasi, perilaku, dan kekuasaan pimpinan, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, dan rencana kerja. Melengkapi intuisi dengan kajian sistematis.
Pengertian intuisi atau intuition adalah firasat yang tidak selalu didukung oleh riset. Mengandalkan intuisi menjadi lebih buruk karena kita cenderung melakukan hal yang kita pikirkan secara berlebihan. Untuk itulah diperlukan pendekatan sistematis yang mencakup fakta-fakta dan hubungan penting untuk membuat prediksi perilaku yang tepat. Gabungan antara intuisi dan pendekatan sistematis inilah dinamakan dengan manajemen berbasis bukti. Melengkapi kajian sistematis dengan mendasarkan keputusan manajerial pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang berkontribusi dalam bidang PO. Ilmu yang pertama ada psikologi. Psikologi berhubungan dengan perilaku dan kepribadian manusia. Psikologi organisasi awal mempelajari masalah kelesuan, kebosanan, dan kondisi pekerjaan lainnya yang dapat mengurangi kinerja yang efisien. Ada banyak kontribusi psikologi di dalam organisasi seperti mempelajari tentang kepribadian, emosi, penilaian kinerja, pengukuran sikap, serta stres kerja. Yang kedua ada ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial penggabungan antara psikologi dengan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap psikologi. Sosial berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan terhadap organisasi. Yang ketiga ada sosiologi. Jika psikologi fokus pada individu, sedangkan sosiologi ini mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial atau budayanya. Sosiologi berkontribusi dalam perilaku organisasi melalui kajian kelompok dalam organisasi. Mungkin yang paling penting, sosiologi telah mempelajari budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuasaan, serta konflik. Ilmu yang terakhir ada antropologi, adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Antropologi membantu kita untuk memahami perbedaan dalam nilai-nilai dasar sikap perilaku antara orang-orang di negara-negara yang berbeda dan dalam organisasi yang berbeda. Selanjutnya ada tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Tantangan saat ini membawa peluang bagi manajer untuk menggunakan konsep perilaku organisasi. Yang pertama, merespon tekanan ekonomi, merespon globalisasi, meningkatnya penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, mengawasi perbedaan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah, mengelola keragaman tenaga kerja, dan bekerja dalam organisasi jaringan. Selanjutnya ada mengembangkan model perilaku organisasi. Terbagi menjadi 3 jenis variabel dan 3 level analisis. 3 jenis variabel yang pertama ada variabel masukan atau input, adalah variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Yang kedua ada proses, adalah tindakan-tindakan individu, kelompok, dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada tujuan tertentu. Yang terakhir ada keluaran atau output, adalah variabel-variabel kunci yang ingin dijelaskan dan diprediksi atau yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. 3 jenis variabel ini terbagi lagi menjadi 3 level analisis: individu, kelompok, dan organisasi. Masukan di tingkat individual mencakup karakteristik beragam individu, kepribadian, serta dibentuk oleh kombinasi warisan genetik individu dan lingkungan masa kecil. Variabel masukan di tingkat kelompok mencakup peran dan tanggung jawab tim, khususnya ditugaskan segera, sebelum, atau sesudah kelompok dibentuk. Variabel masukan di tingkat sistem organisasi mencakup hasil pengembangan dan perubahan bertahun-tahun seiring organisasi beradaptasi dengan lingkungannya dan membangun kebiasaan dengan norma. Variabel proses di tingkat individu mencakup emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, serta pengambilan keputusan. Variabel proses di tingkat kelompok mencakup komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik, serta konflik dan negosiasi. Variabel proses di tingkat sistem organisasi mencakup manajemen sumber daya manusia dan praktek perubahan keluaran. Variabel keluaran di tingkat individual mencakup sikap dan kepuasan, kinerja tugas, perilaku kewargaan, dan perilaku penarikan. Variabel keluaran di tingkat kelompok mencakup kohesi dan pendayagunaan, adalah variabel dependen. Variabel keluaran di tingkat sistem organisasi mencakup profitabilitas, keseluruhan, dan ketahanan organisasi. Selanjutnya adalah ringkasan. Ringkasan apa yang sudah saya sampaikan di presentasi ini.
Yang pertama, manajer perlu untuk mengembangkan kemampuan interpersonalnya agar efektif dalam pekerjaan. Yang kedua, ada perilaku organisasi, menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Yang terakhir adalah secara khusus perilaku organisasi mengenai peningkatan produktivitas, mengurangi absen, perpustakaan pekerja, dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.